Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, dalam serial bersama hadis Nabawi Syarif kali ini kita akan menengok sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, berasal dari sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. An Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salihin falyaf'al. Artinya berasal dari sahabat Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Sekali lagi, artinya barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang tersembunyi atau yang dirahasiakan, maka lakukanlah. Dari hadis yang singkat ini dapat dipetik beberapa pesan atau catatan. Yang pertama, hadis ini adalah pesan atau dorongan, atau boleh kita katakan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menginginkan kepada kita, kepada umatnya, kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan, yaitu diantaranya dengan melakukan amal soleh, amal baik yang ikhlas, tapi juga yang tersembunyi, tapi juga yang dirahasiakan. Jadi amalan ini benar-benar lillahi ta'ala, amalan ini benar-benar ikhlas karena Allah semata-mata. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa demikian ya? Kenapa hadis ini meminta supaya melakukan amal soleh yang ikhlas, yang tersembunyi? Karena banyak sekali amalan-amalan di dalam agama kita ini, ibadah di dalam agama kita ini dilakukan secara bersama, dilakukan secara kolektif. Katakanlah kita sholat jemaah bersama-sama, kita umrah atau haji bersama-sama, puasa juga bersama-sama. Kadang-kadang zikir juga dilakukan bersama-sama. Hal ini karena dilakukan bersama-sama, terkadang berpotensi untuk seseorang itu digoda oleh syaitan, sehingga amalannya itu tidak begitu murni, tidak begitu ikhlas. Ada rasa ujub, ada rasa ria, pamer, dan lain sebagainya. Dan sangat mungkin seorang kadang-kadang, katakanlah kita jalan, sholat ke masjid, lewat banyak orang, lewat banyak rumah. Wah, kita merasa bahwa mungkin orang-orang kebanyakan yang gak sholat, kita aja nih yang sholat jemaah kok sedikit. Nah, itu ada rasa seperti itu, merasa lebih baik, merasa ada ria, kurang rasa lillah ta'alanya. Itu kan sangat mungkin. Atau kalau kita bersedekah disaksikan sama orang lain, kan ada rasa kadang-kadang, wah ini fulan sedekah, wah sedekahnya juga banyak lagi, wah ini fulan ini benar-benar orang dermawan, suka membantu dan lain sebagainya. Itu mungkin ada rasa ria, mungkin ada terganggu keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya diminta untuk melakukan amalan yang tersendiri, yang mungkin dirahasiakan atau mungkin dapat dirahasiakan. Ya, kalau tadi kan nggak mungkin lah kita haji sendiri atau sholat jemaah sendiri, kan tidak. Itu mau nggak mau kan memang disaksikan orang lain. Tapi ada amalan yang ibadah dilakukan secara baik, ya, amal soleh, ikhlas, tetapi juga bisa disembunyikan. Di antaranya umpamanya kita bersedekah secara rahasia, ada orang butuh,
sangat membutuhkan, kita bisa memberikan kepada yang bersangkutan. Hanya dia saja dengan kita yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Atau bahkan kadang-kadang orang kita bantu ini tidak tahu bahwa kita yang bantu, entah melalui apa, entah melalui pihak ketiga atau apa. Yang penting dia itu nggak tahu. Jadi yang tahu itu hanya kita dan Allah saja. Atau kita melakukan sholat tahajud, katakanlah sholat qiyamul lail sebelum waktu subuh, ya, kita sholat, bangun sendiri, wudhu sendiri, diam-diam bermunajat, sholat dan sebagainya. Itu kita bisa lakukan tuh dengan sendiri, tidak perlu rame-rame, nggak perlu disebar di grup, ayo bangun sholat tahajud, waktunya tahajud, nggak perlu, ya. Masa kita sholat tahajud harus semua satu grup tahu semuanya kita sholat? Kan ada potensi jadi merasa, wah kita nih lihat tuh si Fulan bangun sholat, ya. Kalau orang yang mau sholat tahajud bisa lakukan sholat tahajud sendiri-sendiri, supaya tuh keikhlasannya tuh lebih murni. Nggak ada yang tahu bahwa dia itu sholat tahajud. Saya nggak tahu di Fulan sebenarnya sholat tahajud, nggak perlu tahu juga orang lain, hanya dia saja. Ya mungkin kalau dia mau bangunin istrinya kalau gitu, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau harus disebar semua orang tahu kita sholat atau membangunkan orang, saya kira untuk sholat tahajud cukup dia saja. Kecuali kalau kita ngajak sholat jemaah ke masjid, sholat 5 waktu, itu masih wajar lah kalau itu memang ada panggilan azannya, ada apa, ya artinya itu memang dilakukan bersama. Kita sholat juga jemaah diminta untuk sama-sama. Tapi kalau orang sholat tahajud, ya sebaiknya sendiri-sendiri saja dan rahasia. Jadi kan amalan ini benar-benar rahasia karena Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu. Tetangga nggak tahu. Nah, semua orang nggak ada yang tahu, kita aja. Jangan juga berpikir bahwa kita itu, wah kita bangun sholat tahajud, yang lain tidur, berarti saya lebih baik. Ya enggak juga. Kalau punya pikir begini, ya mendingan tidur, lebih baik daripada dia sholat tahajud. Ini yang maksudnya adalah amalan kebaikan, ya, yang hanya dia yang tahu. Artinya disembunyikan, dirahasiakan amalan itu. Nggak usah rame-rame. Bantu orang juga nggak ada yang tahu, sholat juga nggak ada yang tahu. Bahkan kadang-kadang dia puasa sunnah, ya, kadang-kadang orang tuh kadang-kadang nggak tahu dia lagi puasa. Dia sih nggak minum, nggak makan, nggak teriak-teriak, maunya wah saya lagi puasa, Senin Kemis saya lagi puasa. Nggak perlu. Kalau orang tahu juga nggak ada masalah. Yang penting dia nggak perlu nyebut-nyebut. Atau kadang-kadang juga orang nggak tahu bahwa ini orang puasa atau tidak. Ya itu kita rahasiakan saja amalan ini, supaya kita jadikan seperti yang diperintahkan oleh Rasul, baginda Rasul SAW, jadikan amalan itu disembunyikan, diinvestasikan, ya, dirahasiakan sejak kita niat melakukan sampai selesai. Itu nggak ada yang tahu. Sampai kita mati pun tidak ada yang tahu amalan yang kita lakukan itu, supaya tidak disebut-sebut lagi. Yang ketiga, ada hal yang bisa membantu, yang menambah untuk melakukan amalan yang tersembunyi ini, yang rahasia ini, amalan soleh ikhlas yang tersembunyi ini, dengan kita mengetahui dan memahami makna ikhlas. Ikhlas itu kan artinya benar-benar kita tidak melakukan kecuali hanya karena Allah, tidak karena orang, tidak karena siapa, tidak karena, pokoknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tahu mana ikhlas, kita akan selalu melakukan itu, ya, dengan hati-hati. Kita lakukan itu dengan sesempurna mungkin. Artinya kalau kita udah memulai amalannya, sudah niat, kita sudah umpamanya mau bantu orang lah, katakanlah diam-diam kita bantuin, sudah kita sempurnakan tuh dengan tidak menyebut lagi. Jangan sampai nanti setelah kita udah lakukan, waduh si Polan tuh kalau saya nggak bantuin itu, ya gitulah. Atau wah itu si Fulan tuh kalau saya nggak pinjemin duit mungkin sudah keblangsak tuh orang. Itu tuh kalau saya nggak tulungin itu. Ini amalannya udah dilakukan, baik, soleh, ikhlas mungkin pada waktu pertamanya, tapi dirusak. Ya. Setelah itu dengan menyebut-nyebut kembali. Padahal itu adalah amalan ikhlas yang hanya dia saja dengan yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya diminta kita itu untuk melakukan amalan yang betul-betul amal soleh, amal yang ikhlas, dan kalau bisa lakukan amalan yang
hanya dia yang tahu dengan dirahasiakan, dengan disembunyikan. Supaya apa? Supaya nanti itu akan menjadi penolong dia di dunia dan juga menjadi penolong dia pada saat di akhirat kelak. Amalan-amalan inilah yang istilahnya lebih mengarah kepada keikhlasan. Ya nggak tahu ya, ikhlas itu kan masalah hati ya, masalah Allah yang mengetahui ya. Sulit juga untuk menghukumkan ini ikhlas atau tidak. Tapi setidaknya cara-cara ini dengan tidak ada yang tahu, dengan dilakukan sendiri, ya itu akan lebih mengarah kepada keikhlasan yang murni, yang khalis lillah ta'ala. Ini saja hadis atau makna hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang meminta kepada kita semuanya untuk kalau bisa manistata'a, kalau bisa, ini dorongan, ini wasiat, itu melakukan amalan soleh yang tersembunyi, yang bisa disimpan, dijaga ya sampai nanti dia mendapatkan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.